teach the kids to let the gospel school, singing together and pray to my only Jesus Christ. This day is wonderful, and I'll be the light, also feeling blessed for this day. Adik-adik masih ingat lagunya itu lagu apa ya? Betul, kemarin kita nyanyiin lagu ini. Adik-adik ada yang ikut acaranya kemarin, acara Starlight, ada? Coba yang ada angkat tangannya. Oh iya, terus siapa yang kemarin main games menang? Angkat tangannya. Selamat ya adik-adik yang menang, adik-adik yang belum menang jangan sedih ya, jangan nangis. Adik-adik nanti bisa ikut di acara Starlight selanjutnya. Kapan sih Kak? Ditunggu aja ya nanti informasinya. Oke, pasti acaranya akan lebih seru lagi. Adik-adik harus ikut dan adik-adik harus daftar biar dapat kit dan jangan telat daftarnya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduknya manis. Coba tangannya direntangin dulu ke atas, ke depan, terus ke pinggang tangannya. Coba digoyang-goyangin dulu, diputer-puter dulu. Udah siap. Yuk kita mau berdoa, gadgetnya disimpan dulu, makanannya disimpan dulu. Kalian masih ada yang lari-lari, masih ada yang tiduran. Wah, coba sekarang duduk dulu, ambil kursi. Kakak hitung 1 until 3, semua udah siap. Oke? 1, 2, 3. Oke, sudah siap. Good job, hebat. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat hari ini. Tuhan berkati kami ya, agar kami hari ini bisa menaikkan ibadah yang jujur, yang tulus di hadapan-Mu. Tuhan berkati hati kami ya, pikiran kami, agar kami bisa tenang, kami bisa konsentrasi, dan kami bisa fokus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyertai kami sampai dengan saat ini. Engkau Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terus Engkau pimpin hidup kami Tuhan Yesus sampai selamanya ya Bapa. Dan saat ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pujian kami Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dan semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yeay. Adik-adik semuanya mau kami minta bangkit berdiri. Kami masih semangat? Semangat Kak. Pasti adik-adiknya juga semangat. Iya, Yuk pasti. kita memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri semua. Adik-adik semua, di masa-masa kayak gini adik-adik, semua orang ya pada berjaga jarak. Tapi ada satu orang yang selalu setia sama kita dan selalu menemani kita. Siapa kami? Tuhan Yesus. Iya, betul banget. Kita punya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Yuk lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
sembah Tuhan Yesus. Kita membawa hati kita sama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan sekali lagi, yang terutama dalam hidup kita, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Katakan haleluya adik-adik, disembah haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Semua lipat tangannya dan tutup matanya adik-adik. Dan teman kita akan berdoa. Dan kita akan berdoa bersama-sama dengan dia. Ya Tuhan, tolong berkatilah Indonesia ini agar Indonesia semakin maju dan COVID hilang dari dunia ini ya Tuhan. Dan berkatilah Opa Himawan dan Opa Niko, dan semoga mereka panjang umur, dan semoga kakak-kakak Jitu Kids juga tidak terkena penyakit apapun dan panjang umur, serta teman-teman Jitu Kids semoga panjang umur dan tidak terkena penyakit apapun. Haleluya, amin. Sama-sama kita angkat pujian tadi lagi adik-adik. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
Zifra, aku pernah loh pergi ke Pulau Seribu. Wah, seru banget. Iya dong, Kak Zifra pernah nggak? Aku belum pernah, aku naik kapal aja belum pernah. Terus apalagi pergi ke pulau-pulau. Wah, Kak Zifra harus coba nih. Adik-adik, ada yang udah pernah pergi ke pulau belum? Wah, seru banget loh adik-adik. Terus Kak, gimana perjalanannya ke sana? Perjalanannya ya, jadi tuh aku bangun pagi-pagi Kak, buat pergi ke pelabuhan naik kapal, buat ke Pulau Seribunya. Tapi Kak, pas di dalam perjalanan aku mabok Kak. Waduh, Iya pusing, kan jalannya goyang-goyang gitu ya Kak, jadi pusing, mabok. Jadinya aku tidur doang deh. ya berarti nggak seru dong. Seru sih kalau udah nyampe di sana, cuma perjalanannya lumayan capek. Terus di sana kamu ngapain aja? Wah, seru banget Kak, aku bisa berenang. Aku bisa masuk ke dalam laut, ada lihat ikan-ikan, terus lihat terumbu karang. Wah, indah banget Kak. Terus gimana lagi? Pas kamu pulang ke sini, apa ada kendalanya gak? Aku belum selesai Kak. Pas di sana itu temen aku kena binatang Kak. Waduh. Nama binatangnya bulu babi. Ih, serem Nih, banget. kayak gini nih Kak gambarnya nih. Ih, serem banget. Iya, banyak banget duri-durinya dan itu nggak boleh kena manusia adik-adik. Nanti bisa bengkak. Terus sembuhnya katanya susah sih. Terus gimana lagi Kak? Bentar inget-inget dulu. Oh, Kak, waktu itu Kak, pas aku lagi, kan aku keliling-keliling pulau deket situ ya kan banyak pulaunya. Terus habis itu pas perjalanan pulang ya Kak, tiba-tiba ada badai. Tiba-tiba ombaknya jadi kenceng, kapal aku jadi gini-gini. Kapal, aku naik perahu deh bukan kapal. Selama keliling aku naik perahu. Terus perahunya goyang-goyang. Terus nggak lama kemudian hujan. Kan kalau hujan terus ada badai berarti anginnya kenceng kan Kak? Iya. Iya, jadi goyang-goyang. Jadi kita semua ketakutan di dalam perahu itu. Terus apa yang kamu lakuin? Terus aku sama teman-teman aku semuanya berdoa karena takut, saking takutnya bener-bener diam Tuhan, tolong kami Tuhan. Terus akhirnya kita selamat deh. Jadi badainya lewat pas kita udah sampai kita bisa berhasil. Terus Kak, pas ada badai, kita semua nggak ada pelampung. Wah, bayangin Kak, kalau misalkan tiba-tiba kita jatuh, nggak ada pelampung. Aduh, nggak mau. Jangan sampai ya. Iya betul, tapi untungnya Tuhan menyelamatkan aku dan teman-teman aku. Wah, luar biasa banget Tuhan Yesus. Iya. Kak Ziva, ayo kapan-kapan kita ke Pulau bareng. Boleh dong. Tapi setelah pandemi ini selesai ya. Wah iya bener banget, adik-adik kita pergi bareng-bareng ya nanti ke pulaunya. Adik-adik mau ikut nggak? Pasti mau dong. Nah adik-adik gimana? Tadi udah ngeliat kan ada kakak-kakak yang satunya ternyata hobi ke laut loh. Dia berani banget untuk naik kapal ke sana. Untuk pergi ke Pulau Seribu tuh memang harus pakai kapal adik-adik. Di sana itu memang keren tempatnya. Nah, tetapi ada satu kakak yang ternyata nggak berani loh. Dia malahan belum pernah naik kapal selama ini. Wah, ya adik-adik kira-kira ada yang berani atau ada yang takut juga? Ada nggak yang berani? Coba kakak lihat. Oh ada loh yang berani naik perahu, naik kapal di laut. Ada yang takut nggak? Oh ya it's okay, nggak apa-apa. Buat yang nggak berani, nggak apa-apa juga adik-adik. Nah, Tuhan Yesus waktu dia menyampaikan Injil bersama dengan murid-muridnya pada waktu dia ada di bumi, dia itu suka melakukan perjalanan menggunakan perahu juga, menggunakan kapal. Misalnya dia mau ke satu tempat, dia harus melewati sebuah danau, nah dia harus menggunakan perahu atau kapal. Kira-kira Tuhan Yesus pernah nggak ya mengalami di tengah laut, di tengah danau,
dihantam badai. Pernah nggak ya? Adik-adik pernah tahu nggak? Ada yang penasaran pengen tahu nggak? Oke, kakak akan ajak kita semua untuk lihat dalam Alkitab ya. Kita langsung lihat aja. Yang belum bawa Alkitab, yang belum ambil Alkitabnya boleh ambil dulu. Ayo cepet. Nah yang udah punya, yang udah siap, wah luar biasa. Sekarang kita akan buka bersama-sama ya. Yang udah pegang Alkitabnya boleh buka Alkitabnya di dalam Markus pasal 4. Kita akan lihat dari ayat 35 sampai dengan 41. Udah ketemu? Kakak ulang lagi ya. Di Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Wah, oke. Sudah ketemu ya. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Wow, apa yang terjadi pada waktu itu? Kakak akan bacakan buat adik-adik. Dan adik-adik boleh ikut membaca bersama-sama ya di rumah ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini murid-muridnya ya adik-adik. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga mengikuti dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu mereka itu dipenuhi dengan air. Wah, serem adik-adik kalau perahu udah penuh dengan air. Bisa-bisa perahu itu karam. Bisa-bisa perahu itu tenggelam. Nah, apa ya selanjutnya ceritanya? Kita lihat sama-sama lagi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-muridnya udah panik adik-adik. Kenapa? Karena perahunya udah mulai penuh dengan air. Badainya gede banget, seram. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidur loh di belakang kapal. Waduh, benar-benar ya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus? Dia bangun gak? Iya, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mereka ini murid-muridnya ya adik-adik ya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini ya? Sehingga angin dan danau pun taat sama dia." Wah, adik-adik ternyata Tuhan Yesus waktu melayani dulu itu pernah juga mengalami yang namanya di tengah danau dihantam sama badai, sama gelombang, kapalnya atau perahunya penuh air. Memang kalau di tengah air itu tuh agak ngeri kalau kita ketemu dengan badai. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Apakah mereka tenggelam? Tadi kita udah baca ternyata mereka baik-baik aja. Malah Tuhan Yesus langsung apa? Meredakan danau itu dan badai itu dan semuanya teduh kembali. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya? "Kenapa kamu gak percaya?" Adik-adik, hidup kita itu ada di dalam Tuhan. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Seperti perahu itu, di dalamnya ada Tuhan Yesus, di tengah badai sekalipun, perahu itu tetap aman. Demikian juga dengan kita adik-adik.
hidup kita ini ibarat perahu. Ayo kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita. Apapun badai yang sedang kita alami, kita sedang menghadapi masalah apapun, mungkin mama papa sedang punya banyak masalah, apalagi di tengah pandemik seperti ini. Ingat baik-baik, ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ayo kita datang sama Dia, kita berdoa. Kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Waktu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus meredakan badai itu, apa yang Tuhan Yesus bilang? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Jadi yang Tuhan Yesus butuhkan apa? Yang Tuhan Yesus mau, kita harus menjadi percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan Dia sanggup menolong kita semua. Ayo adik-adik, saat ini situasi semakin genting lagi ya adik-adik ya. Tapi kita percaya, kita berada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup menjaga kita. Yang penting kita percaya. Itu penting banget adik-adik. Kalau kita nggak percaya, kita tidak akan mengalami apapun di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau, kita harus percaya. Dan kita tetap tenang, gak boleh takut. Ya mungkin kita merasa takut ya, misalnya pas mau keluar rumah, waduh ada banyak virus di sana, langsung ketakutan. Memang bisa jadi seperti itu, tetapi kita harus ingat kembali bahwa kita harus punya rasa percaya di dalam Tuhan, supaya rasa takut itu tidak akan mengganggu kita terus-menerus. Amin adik-adik. Oh ya, dan kakak pesan lagi supaya kalau nggak ada hal yang penting, adik-adik di rumah saja, oke? Nggak usah keluar-keluar, nggak usah maksa papa dan mama untuk kemana-mana ya. Kita tetap di dalam rumah. Kita berdoa supaya semua keadaan yang sedang menimpa bangsa kita saat ini, Tuhan juga menolong. Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Super word of God-nya adalah di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Super word of God ada di Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Seperti apa bunyinya? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ingat ya adik-adik, super word of God-nya adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wah, luar biasa. Nah adik-adik, mau nambah stiker nggak kalian? Stikernya ini bisa ditukar di setiap bazar ya adik-adik ya. Oke, yang mau nambah stikernya kakak kasih satu challenge. Dikerjakan di rumah ya. Challenge-nya apa ya? Gini deh, kalian gambar satu perahu, sebuah perahu yang sedang berada di tengah badai. Gimana caranya ya? Pokoknya adik-adik kreasiin sendiri ya. Adik-adik boleh cari di Google dan segala macam. Nah, digambar dengan bagus. Terus kemudian setelah itu tuliskan ayat Mazmur 37 ayat 5. Boleh ditulis di perahu, boleh ditulis di kertas bagian bawahnya, atau dimanapun terserah adik-adik. Pokoknya dikreasiin sebagus mungkin. Nah setelah udah dibikin dikemanain? Kirimkan di grup masing-masing. Sebelum jam 24.00 hari Selasa. Oke adik-adik? Puji syukur hanya
Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah semua yang boleh kami lakukan hari ini Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau jagai setiap langkah kami. Engkau pelihara setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Di tengah keluarga kami, dalam studi kami tetap menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjauhkan kami dari segala virus, sakit, penyakit, apapun juga Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami Tuhan. Malaikat-Mu berjaga-jaga atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini